can asup itu kita ya nah beda tampilannya lagi nanti itu Di rumah bola. Ayah aja. ayah bi ini alang karekam batu kurang karekam nah iya. Kan pada minta di rekam oh view iya merenangnya hmm? Itu apa nih gitu Lulus merenang orang akal isana nilai analitiknya. tapi justru di alisan mah garalau anu geus lapisan mah masih P3K teh ngaletikan penghasilannya Kan mulai PKD itu deh. iya teh Ya dari nak PKD itu. ya. Udah 2 jutaan sana mah yang di bentar pak bentar ubah dulu jadi kieu teh misalkan anu keparuangan kan ditilu rata-rata dihitungnya itu tuh bisa nyampe 2 digit ya udah karyawan tetap misalkan 14 gitu ya nyampe dia sedangkan mau ngambil P3K Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu, Akang Teteh. Sebelumnya saya mohon maaf karena diundur 1 jam ya, karena saya harus mencari sinyal dulu. Tadi agak kesulitan ya. Sebelumnya mungkin Teh Linda boleh di-share terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang kemarin atau di-share screen juga boleh ya. Ya, Bu. salah dong gitu Sambil saya absen terlebih dahulu mungkin ya. Teh Febi, absen gua udah absen Teh Febi hadir. apa ini mah ya apa bang Teh Vira, Oh, grup kecil. Teh Vira hadir. lagi bang lagi ngopi Ganjar, Kang Ganjar, hadir bu Kang Ganjar. Oh, mangga. ya Kang bu Ilham, hadir Hadir, Bu, hadir. oke. Teh Ilma, Teh Ilma, Pak Imam, Hadir, Ibu. oke. Ineke, Ya, hadir Ibu. Irfani, Irfani belum hadir. Irma, Hadir, Bu. Iska, Iska hadir Ibu. Isma, Isma hadir. Itu. Ita hadir ya, ada Kita hadir, Bu. Joko, Joko, Joko belum hadir. Julian, Julian Faisal, belum juga. Lani, kalau Lani hadir nggak? Lani Lestari ya. Lani Septiani, maaf. Hadir Ibu. Oke, Linda, Hadir, Bu. Linda hadir.
Lutfi, Hadir, Bu. Lydia, Hadir, Bu. Lydia hadir. Medina, Hadir, Bu. Mia Siti, Hadir, Ibu. Milda, Hadir, Bu. Muhammad Lutfi, Kang Lutfi nggak ada suaranya. Neneng, Hadir Neneng Ibu. ada ya. Nurani, Hadir, Bu. Rani, Rani, Rani Lestari hadir ya. Ada. Ratna, Hadir, Bu. Regi, Hadir, Bu. Regina, Hadir Bu. Rendra, Saha ada Rendra, nya Rika Rahmawati, Hadir, Bu. Rina Rosdiana, Hadir, Bu. Melinda, Hadir, Ibu. Izin, Ibu. Isma hadir. Teh Isma, Izin, Bu. Irfani hadir. Irma, Irfani, Feby sudah hadir. Feby sudah hadir. Teh Ilma hadir ya. Isma, Isma, Ibu. oh Isma ya. Joko, Joko Julian. Ya, baik, kita mulai ya. Baik teman-teman, kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai gambaran kasus ya. Kemarin kita sampai kemana ya? Hmm, Bagaimana sebelum ini ya, sebelum ke AGD ya. Tapi yang jelas dari mulai pasiennya masuk rumah sakit sampai ke perburukan itu mungkin teman-teman sudah terbayang ya. Ada yang mau menyimpulkan mungkin dari kemarin bagaimana si COVID ini dari mulai menginfeksi sampai menyebabkan COVID pasca akut. Ada yang mau mengulas mungkin ya dari kemarin bagaimana dari mulai infeksi virus masuk, apa yang terjadi di dalam tubuh sampai akhirnya menyebabkan pasiennya sesak, terus penurunan kesadaran ya ada penurunan kesadaran, terus curah jantung menurun gitu ya dan lain-lain. Mangga ada yang mau menyimpulkan mungkin Akang Teteh terutama yang kemarin belum ini ya berpendapat ya. ayo tidak Enggak, ada yang mau menyimpulkan? di record sedang. Ada yang mau menyimpulkan? Jadi bagaimana dari mulai masuk, bagaimana siapa si virus COVID ini, SARS-CoV ini dia bisa lolos pada pasien-pasien terutama dengan perokok ya. Kenapa bisa lolos nih pada pasien-pasien dengan perokok? Apa yang terjadi dengan silia? Apa yang terjadi dengan alveolinya sampai menyebabkan eh, gejala COVID pasca akut mungkin? Belum ada yang menyimpulkan. Jadi ini kurang lebih gambaran pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat soka nanti. Ya, jadi silakan teman-teman nanti merangkum sendiri gitu ya. Apa yang sudah kita diskusikan kemarin. Jadi bagaimana sih virus SARS-CoV bisa masuk ke dalam paru-paru? Bagaimana dia bisa menyebabkan reaksi inflamasi? Apa yang terjadi pada saat reaksi inflamasi? Terus bagaimana akibatnya? Bagaimana apa sih? Hmm,
eh bentar ya. Mungkin ya, bagaimana tadi si proses inflamasi ini bisa menyebabkan gejala-gejala COVID pasca akut pada pasien ya, seperti peningkatan eh, frekuensi nafas, peningkatan nadi, penurunan tekanan darah gitu ya, sampai akhirnya pasien jatuh ke kondisi ARDS atau akut respiratory distress syndrome. Itu. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang kemarin teman-teman sudah analisis mungkin ya. Saya yakin teman-teman juga sudah menemukan artikel-artikel terkait. Mangga boleh siapa saja yang sudah menemukan, kira-kira sudah menemukan yang mana, tidak usah runut juga tidak apa-apa. Ya, saya mau menjawab pertanyaan mengenai kenapa HB-nya bisa turun, itu boleh Mangga. Sok Mangga silahkan teman-teman, Akang Teteh, Bapak Ibu. Lagi. Jawab lah. Iya jawabannya nama. Ayo, ada yang sudah menemukan artikel terkait? Tapi hasilnya tetap norepinefrin, bukan inotropik. Itu Bu untuk nomor 1. Boleh. Jawaban untuk pertanyaan Kang Ganjar sendiri ya. Iya. Boleh Mangga Kang. Setelah dicari begitu Bu ya untuk pertanyaan yang mengenai inotropik dan vasopresor tersebut. Setelah saya cari di jurnalnya gitu ya, ternyata itu bukan suatu kesalahan. Jadi memang bisa menggunakan vasopresor atau inotropik karena pada dasarnya penanganan sepsis itu adalah yang pertama itu resusitasi awal dengan cairan, kemudian vasopresor atau inotropik, kemudian dukungan hemodinamik dan antibiotik, kontrol sumber infeksi dengan diagnosis kultur, dan tata laksana suportif seperti ventilasi, dialisis, dan transfusi. Cuman yang di sini belum betul-betul terjawab itu karena di akhir dari kesimpulan pada artikelnya itu, ini saya ambil dari Jurnal Anestesi Indonesia, mengatakan bahwa penggunaan vasopresor yang direkomendasikan adalah norepinefrin untuk mencapai target MAP lebih sama dengan 65 mm Hg. Paling itu Bu yang bisa saya temukan di sini sih. Baik, mungkin bisa ini dulu Kang, apa sih bedanya inotropik dan vasopresor tadi ya? Oh iya, oke Bu. Jadi bahas ya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, berarti kita harus mengetahui dulu tentang 3 faktor penting di kardiovaskular. Pertama ada jantung, kedua pembuluh darah, dan ketiga darah. Kita akan analogikan untuk jantung itu adalah sebuah pompa, pembuluh darah itu adalah sebuah selang, dan darah itu adalah cairannya. Jadi ketika yang terjadi pada kasus tersebut adalah sepsis. Sepsis itu yang terganggu adalah selangnya atau pembuluh darahnya. Jadi si pembuluh darahnya dia ada kerusakan, yaitu terjadi vasodilatasi. Itu obatnya adalah vasokonstriktor. Vasokonstriktor tersebut adalah obat golong-golongan yang dia membuat pembuluh darah itu lebih mengecil. Ya, itu golongan vasopresor. Yang kedua tadi inotropik. Inotropik itu merupakan satu golongan obat-obatan yang dia berfungsi untuk memacu jantung itu berkontraksi lebih kuat. Itu bekerja pada pompanya, yaitu jantungnya. Jadi kalau jantungnya yang bermasalah, misalkan ada ejeksi fraction yang lemah.
Nah, itu baru dengan inotropik. Bisa dobutamin atau dopamin dan yang lainnya. Kalau tadi golongan vasopresor untuk vasokonstriktor yaitu norepinefrin. Ya. Nah, yang tadi kan darahnya itu cairannya. Darah itu cairan. Jadi ketika yang terganggu salah satu tersebut, berarti kita harus tangani dari sumbernya. Pada kasus ini kan yang terganggu itu yang paling utama, penyebab utamanya yaitu pembuluh darahnya. Karena tadi ada infeksi pada kasus COVID tersebut yang terjadi, pembuluh darahnya melebar, tensi darahnya turun karena jadi shock sepsis tersebut. Kalau dibiarkan nanti memang akan merembet ke jantungnya, jadi akhirnya nanti perlu obat inotropik tersebut. Tapi kan yang paling utama di sini ada yang utamanya ada yaitu terjadinya gangguan pembuluh darahnya, si salangnya yang rusak. Ya, karena tadi infeksi tersebut. Jadi si hasil dari infeksinya kan melebar tuh dikecilkan dengan obat vasopresor. Kemudian si penyebabnya yang membuat membuat pembuluh darah itu kan agen infeksinya. Lalu diberikanlah antibiotik yang awalnya diseftriakson, lalu diganti yang lebih kuat yaitu meropenem. Nah, di situ untuk menghilangkan agen penyebab vasodilatasinya. Sebelum vasodilatasinya itu pembuluh darahnya membaik, nah makanya digunakanlah vasopresor supaya pembuluh darahnya tetap mengecil atau membuat pembuluh darah lebih kecil dari sebelumnya yang sedang terjadi peradangan seperti itu. Paling itu Bu yang bisa saya jelaskan. Baik, Apakah terima ada kasih yang banyak Kang Ganjar. Kang Ganjar kerjanya di ruang apa ya? di OKA Bu, tapi di Oh, di bagian OKA. anestesinya. Oh, baik. Berarti sudah paham betul memang ya untuk obat-obat seperti ini ya. Nah, iya Bu. Eh, jadi memang tadi ya perbedaan kedua obat, ada inotropik, ada vasopresor. Kadang-kadang pada pasien-pasien di ICU ini ada pasien yang menggunakan obat inotropik, ada yang menggunakan vasopresor, ada yang dua-duanya gitu ya. Nah, apa sih bedanya inotropik dan vasopresor? Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ganjar bahwa kalau inotropik itu mungkin lebih ke kontraktilitas jantungnya. Jadi dia yang apa eh, apa sih namanya teh menstimulasi ya, menstimulasi kontraktilitas otot jantung. Sedangkan kalau yang vasopresor itu lebih ke memperbaiki pembuluh darah ya atau vaskulernya. Pada kasus ini, kenapa tadi pertanyaan Kang Ganjar, kenapa yang diberikan inotropik terlebih dahulu, bukan vasopresor? Padahal kalau kita lihat dia kerusakannya ada di pembuluh darahnya gitu ya. Memang kalau misalnya kita lihat kasus secara keseluruhan ini sudah kompleks ya. Kalau misalnya dibilang ini shock sepsis, mungkin bukan ke shock sepsis ya. Karena kalau misalnya dilihat hasil kultur dan lain-lainnya, ternyata menunjukkan negatif ternyata gitu ya. Jadi kalau misalnya kecurigaan ke arah shock sepsis mungkin tidak. Tapi ini lebih ke itu tadi ya. Jadi dia COVID pasca akut. Lebih ke badai sitokin tadi mungkin ya kemarin yang kita bahas ya, jadi badai sitokin gitu ya. Badai sitokin kemarin kita sudah bahas bahwa sitokin ini dia akan berpengaruh terhadap pembuluh darah, dia akan menyebabkan dilatasi gitu ya, sehingga cairan plasmanya itu akan berpindah dari vaskuler ke interstitial gitu ya, sehingga volume darah berkurang. Nah, pada pasien ini memang dia sudah ada tanda-tanda penurunan curah jantung gitu ya. Kalau kita lihat ini pasiennya sudah ada penurunan tekanan darah gitu ya, peningkatan nadi, RR meningkat itu adalah salah satu tanda-tanda penurunan curah jantung gitu ya. Nah, pasien ini sudah diberikan cairan terlebih dahulu ya sebelum menggunakan inotropik, pasiennya diberikan cairan terlebih dahulu tapi ternyata dia tidak berespon gitu ya. Pemberian cairan ini tadi seperti kata Kang Ganjar gitu ya, adalah sebuah upaya untuk meningkatkan curah jantung sebetulnya ya. Tapi ternyata dengan pemberian cairan saja itu tidak berespon pasiennya. Tekanan darahnya tidak naik gitu ya.
nadinya tetap lemah dengan frekuensi yang cepat sehingga akhirnya diputuskan untuk pemberian inotropik gitu ya. Jadi kita menstimulasi jantungnya untuk berdegupnya lebih kencang, bukan cepat tapi lebih kuat gitu ya. Seperti itu mungkin ya perbedaan inotropik dan vasopresor. Ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang sudah menemukan artikel lain atau mempunyai perbedaan pendapat gitu? Sudah cukup? Tidak ada? Boleh kita lanjut? Mangga, siapa lagi yang mau mengungkapkan hasil temuannya? Di sini Artikel Bu, yang sudah ditemukan. Boleh, Kak Imam? untuk yang pertanyaan nomor 2 Ibu, perihal HAP, maaf, suaranya putus-putus lagi nggak Bu ini Bu? Kemarin putus-putus ya? Agak putus-putus ya. Di saya agak putus-putus, tapi lebih jelas Nah, sih, lumayan lebih oke. jelas. Baik. Perihal HAP dan ulkus peptikum kaitannya dengan diagnosa masuk dengan long COVID yang kemarinnya Bu ya. Nah, dari beberapa literatur eh, perawatan di ICU dirawat dirawat di bangsal, kondisi mengalami perburukan, kemudian disaturasi, masuk ke ICU, dan diintubasi sampai hari ke-10 kalau nggak salah soalnya dijelaskan. Nah, HAP ini didapat dari bakteri, dari kolonisasi bakteri selama perawatan di ICU, terutama pada selang ETT-nya begitu katanya Bu. Nah, justru untuk pendiagnosisannya sebetulnya untuk pasien-pasien yang mengalami HAP dan sempat ada tindakan intubasi, justru dari literatur lebih cocok pendiagnosaannya PAP begitu tanya Bu. Lalu Oke. ya Ya, lanjut Kang Imam, lanjut. ya baik Bu, seperti itu katanya karena pada saat pasien terpasang ventilator, terpasang ETT, sangat rentan terjadi kolonisasi di ETT. Belum lagi pasien ini memang infeksinya dari paru ya, infeksinya dari dalam, seperti di fototorak yang kedua, itu infiltratnya udah lumayan banyak, udah kanan kiri sudah banyak yang infiltrat, dari situ penyebabnya. Lalu dari udara luar juga jadi memperberat kondisi kolonisasi bakterinya Bu. Itu. Lalu untuk ulkus peptikumnya. Untuk ulkus peptikumnya ini terjadi karena disebabkan oleh prolong hipoksia. Jadi pada saat pasien mengalami sesak, lalu hipoksia, dan terjadi dalam dalam waktu yang lama, otomatis organ-organ di badan pun akan mengalami hipoksia, dan yang cenderung paling awal nampak adalah di saluran gastrointestinal seperti itu Bu, terutama di lambung. Pada saat pasien mengalami prolong hipoksi, oksigennya kurang, tidak semestinya oksigen yang dibutuhkan tubuh kurang, di lapisan lambung akan mengalami hipoksia dan timbul lesi. Nah, bila mana kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, lesinya akan semakin parah dan terjadi ulkus. Begitu Ibu. Paling Oke, itu Bu, ya. Itu paling oke, Ibu. baik, terima kasih Kang Ya. Imam.
Ini mungkin ada pertanyaan Kang Imam tadi yang mengenai HAP dan VAP itu ada hubungannya dengan pertanyaan dari Teh Ratna ya. Betul Ibu, dari Teh Ratna. Iya, Yang kenapa pertanyaan katanya kedua Ibu. diagnosanya HAP bukan VAP? Mungkin Teh Ratna sudah menemukan literatur atau artikel mengenai ini, Teh? Teh Ratna? Teh Ratna ada? Baik, mungkin saya coba simpulkan sedikit dari apa yang sudah Kang Imam temukan tadi ya. Kalau misalnya kita lihat di temuan pasiennya, kenapa kita menyimpulkan atau mendiagnosa gitu pasien ini dia hospital acute pneumonia. Kalau misalnya dilihat dari mm, awal masuk ya, pada saat perburukan, pada saat perburukan pasien ini sudah dilakukan kultur ya. Jadi pada saat pertama kali masuk ICU sudah dilakukan segala macam kultur, kultur darah, kultur dahak dan segala macam dan itu menunjukkan hasil yang negatif. Artinya ketika pasien masuk ke ICU itu dia belum ada infeksi ya, infeksi pada paru-parunya karena semua hasil tes kulturnya itu negatif gitu ya. Jadi infeksi bawaan itu disangkal. Nah, sekarang ternyata pada hari ke-14, ya loncat ke hari ke-14, itu pasiennya mengalami perburukan. Gejalanya demam, suhunya tinggi, nafasnya cepat, terus frekuensi nadinya 123. Lalu pasien mendiagnosa HP. Ini pasti sebelum didiagnosa HP, dia pasti ada pemeriksaan ronsen terlebih dahulu ya. Nah, mungkin ini tidak dicantumkan di sini. Pasti dia ada gambaran pneumonia pada hasil ronsen di hari ke-14 gitu ya. Atau misalnya ada tanda-tanda lain seperti peningkatan sputum gitu ya, sekresi sputum dan lain-lain. Nah, kenapa yang diambil hospital acute pneumonia bukan ventilator acute pneumonia? Kalau misalnya kita lihat gitu ya, ini pasiennya sudah diekstubasi di entah di hari keberapa ya diekstubasinya, tapi di hari ke-10 yang jelas dia kondisinya membaik. Gitu ya, artinya kemungkinan memang pneumonia bukan didapat dari ventilatornya gitu, tetapi pada perawatan tadi ya menurut Kang Imam itu dari proses perawatan. Selama proses perawatan yang bisa menimbulkan pasiennya menjadi pneumonia gitu. Hmm, kenapa nggak VAP? Karena tadi jadi pasiennya sudah diekstub gitu ya. Sudah diekstub mungkin sebelum hari ke-10 ya diekstubnya. Karena di sini kalau kita lihat di hari ke-10 kondisi pasiennya sudah mulai membaik. Kesadarannya kompos mentis, frekuensi nafasnya sudah mulai membaik gitu ya. Artinya apa? Artinya pneumonia kemungkinan bukan berasal dari ventilator gitu ya, bukan berasal dari penggunaan ventilator, tapi pasca penggunaan ventilatornya. Seperti itu mungkin ya Kang Imam ya. Baik, untuk Baik Bu. ulkus peptikum nanti kita akan bahas kemudian ya, karena ini panjang sekali ceritanya untuk ulkus peptikum. Tapi pada intinya betul dia terjadi karena adanya hipoksia yang lama pada pasien ya. Kita lanjut dulu mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya. Atau teman-teman punya jawaban untuk pertanyaan Kang Imam tadi? Mangga boleh jawaban lain atau mau menjawab pertanyaan yang lain juga boleh, mangga. Izin Bu, Boleh Teh Linda? ingin mempertegas lagi barusan, tapi ini di kasus itu dari pas awal masuk pasien sudah didiagnosa COVID-19 pasca akut dengan pneumonia bakterial. Kalau Betul. HAP itu kan biasanya on-site-nya 48 jam setelah perawatan kan Bu, tapi ini dari awal dia sudah ada pneumonia bakterialnya. Betul, ini memang agak membingungkan ya. Saya juga pertama kali baca ini memang agak bingung ya. Di sini dia ada diagnosa bakteri pneumonia bakterial
tapi di hasil kulturnya negatif, ya kultur dahak dan lain-lainnya negatif. Ini membuat saya bingung, tapi akhirnya kalau saya memutuskan bahwa pasien ini tidak menderita pneumonia setelah melihat eh, hasil kultur ya. Jadi kalau di awal, sebentar. Hmm, Kalau yang pneumonia itu dia di hari keberapa ya diagnosa itu muncul ya? Di hari pertama, Bu, sebelum perburukan di hari kedua. Nah itu, ya maksud saya gini, pada awal dia masuk diagnosa pneumonia itu dilihat dari hasil ronsen ya, karena dari hasil ronsen dia memang ada eh, apa kekabutan bilateral ya di lobus paru kiri dan kanan itu menunjukkan adanya pneumonia pada pasien, sehingga memang di hari pertama kali dirawat pasien ini diambil diagnosanya pneumonia gitu. Tetapi pada hari kedua perburukan itu dilakukan tes kultur tadi ya, dan ternyata hasilnya negatif. Jadi kalau saya mengambil diagnosa yang terakhir, jadi setelah dia diambil kultur darah dan lain-lain, ternyata hasilnya negatif. Berarti bukan dari pneumonia bakterial. Seperti itu mungkin Teh Linda ya. Ya, Bu. Oke, ada yang lain mungkin teman-teman yang mempunyai pendapat yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mangga, ada lagi yang mau berpendapat untuk pertanyaan selanjutnya? Indikasi pemasangan HFNC AFNC tes saturasinya turun. 88 ya. Tidak usah berurut, tidak apa-apa. Kalau misalnya sudah menemukannya nomor 10, enggak apa-apa. Ibu, izin menjawab nomor Ya, 21. mangga boleh Teh Ita ya. Eh, indikasi pemasangan HFNC sama indikasi dilakukannya intubasi. Eh, pada kasus ini saturasinya kan 89%. Terus dia pneumonia bakterial, ARDS parah, hipoksia ditandai dengan PaO2-nya 50%. Itu indikasi pemasangan HFNC-nya. Untuk indikasi dilakukannya intubasi, setelah dipasang HFNC 60 lpm, FiO2-nya 0,8, pernapasannya semakin memburuk, tampak semakin sesak, sianosis pada bibir dan kuku ekstremitas. Dengan frekuensi napasnya 40 kali per menit, saturasi 80%, ROX-nya kurang dari 3,85. Terus mengalami penurunan kesadaran dan gagal napas tipe 1 ya, Bu. Oke, Teh Ita. Ini sebetulnya berhubungan juga dengan pertanyaannya Teh Nurani ya. Kenapa pada saat pemasangan HFNC katanya kondisi pernafasan pasien semakin memburuk? Mungkin sebelum ke sana, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih perbedaan HFNC dengan ventilator? Yang dimaksud dengan HFNC itu apa? High flow nasal kanul ya, Bu, yang HFNC High itu flow nasal kan? Ya betul, high flow nasal kanul. Apa bedanya dengan ventilator, Teh? bedanya high dengan bentar, Bu. Yang di ICU mungkin nih, yang di ICU pasti Ventilator. apa namanya sangat familiar dengan alat ini ya, HFNC dan ventilator. Apa perbedaan keduanya? Izinmu boleh menambahkan untuk Boleh, mangga perbedaan Kang Ganjar. HFNC dan ventilator.
Untuk HFNC itu hanya dia pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi tanpa adanya manipulasi ke mekanikal ke paru-parunya gitu. Kalau untuk ventilator ya merupakan apa namanya oksigenasi yang bersifat tinggi, aliran tinggi, tetapi dia dapat memberikan apa namanya pengaruh atau bukan kontrol atau bantuan mekanikal ke paru-parunya. Ada beberapa Kira-kira apa yang mode. membedakan, Kang? Kalau misalnya dari setting ya, dari setting. Kalau alat mungkin sama-sama dua-duanya pakai mesin ya, kayak mekanikal. Tapi mungkin yang satu invasif, yang satu non invasif ya. FNC non Betul. invasif karena dia tidak sampai intubasi. Kalau ventilator invasif. Tapi apa yang membedakan nih? Yang paling apa ya, yang bisa sangat berpengaruh gitu. Pakai HFNC nggak ngaruh, kenapa pakai ventilator bisa sangat berpengaruh? Apa yang ada di ventilator dan tidak ada di HFNC? Yang tidak ada di HFNC yaitu adalah mode kontrolnya, Bu. Kalau HFNC dia hanya memberikan oksigenasi tekanan aliran tinggi tanpa ada manipulasi dari mesinnya. Kalau untuk ventilator dia ada manipulasi baik itu full control atau semi control. Nah, untuk yang di sana itu adalah SIMP. Jadi dia memberikan sinkronize terhadap pernapasannya. Jadi misalkan gini, ketika pernapasannya itu kurang kuat, maka dalam SIMP itu dia akan memberikan bantuan pernapasan tekanan sesuai settingan. Nah, kalau di HFNC, misalkan napas yang diberikan, ya di usaha napas dia itu kurang. Nah, HFNC tidak bisa memberikan tekanannya itu tersebut, hanya segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau untuk di ventilator, dia bisa memberikan sesuai settingan yang kita inginkan. Misalkan kita setting target minute volumenya berapa, terus inspirasi flow yang diberikannya berapa, gitu. Jadi bisa disesuaikan kalau untuk di ventilator. Ditambah lagi tadi, kenapa dipasang ventilator? Karena ada penurunan kesadaran, di mana untuk BCS di bawah 8 itu akan ada risiko aspirasi karena pasiennya tidak sadar sehingga keamanan sistem pernapasan itu hilang. Jadi kenapa dipasang intubasi dan dilakukan ventilator, bukan ventilator itu, Bu. Hei, ada yang lain mungkin yang mau berpendapat? Izin menambahkan. Assalamualaikum, Bu. Izin Teh menambahkan, Bu. Irfan. Boleh Teh Irfani dulu ya, Teh Oh, iya, Ratna. Mangga Teh Irfani. Di sini suaranya jelas, Bu? Jelas, jelas. Iya, ini perbedaannya kan kalau yang ventilasi adalah aktivitas pernafasan normal dan spontan, termasuk proses inhalasi dan ekshalasi. Kalau pasiennya tidak bisa melakukan proses ventilasi, maka pasien dipasang ventilator. Nah, makanya kalau misalnya paru-paru Anda masih melakukan aktivitas memasukkan udara kayak oksigen dan mengeluarkan udara kayak karbon oksida, maaf Bu, terapi oksigen hanya melibatkan pemberian oksigen tambahan. Paru-paru Anda masih melakukan aktivitas memasukkan udara kayak oksigen dan mengeluarkan udara kayak karbon oksida. Nah, kalau ventilatornya tidak hanya memberikan oksigen tambahan, tapi juga berfungsi pada paru-paru Anda bernapas masuk dan keluar. Kayak gitu, Bu. Oke, jadi kalau menurut Teh Irfani, ini kalau pasiennya dia tidak mampu melakukan proses ventilasi, itu baru diberikan ventilator gitu ya. Iya. Teh Ratna, mangga mau menambahkan? Ya, Bu, izin menambahkan. Kalau pada pasien HFNC, biasanya yang disetting itu hanya flow dan FiO2 saja, Bu. Jadi pasien masih ada usaha untuk bernapas sendiri. Sedangkan pada ventilator yang disetting itu tergantung kondisi pasien. Kalau misalkan biasanya pemasangan pada awal kita kontrol terlebih dahulu, berarti
Nanti biasanya kalau misalnya yang dikontrolnya volume, berarti kita kasih tidal volume dari settingan ventinya. Jadi fungsi paru-parunya dibantu oleh si ventilator. Kalau misalnya yang terpasang ventilator. Jadi yang disetting bisa volumenya, tidal volume, kemudian respirasi rate-nya, FiO2-nya, kalau misalkan butuhnya di pressure, berarti pressure-nya yang disetting, Bu. Oke. Paling itu, Bu, yang membedakan. Itu mungkin ada satu yang saya garis bawahi ya, bahwa HFNC itu hanya memberikan flow saja dan FiO2 dalam aliran yang cukup tinggi ya kalau HFNC. Jadi ini biasanya pasiennya masih adekuat untuk bernafas gitu ya, tapi oksigenasinya kurang. Itu biasanya diberikan HFNC indikasinya gitu. Kalau pada pasien ini apa sih indikasi pemberian HFNC? Mungkin tadi juga sudah beberapa menjelaskan bahwa indikasinya adalah AGD ya, dari hasil AGD ya PaO2-nya turun gitu. Terus terlihat adanya sianosis, penurunan kesadaran dan lain-lain, itu menunjukkan adanya oksigenasi yang kurang gitu. Jadi menjadi indikasi pemasangan HFNC. Tapi pada pasien ini kenapa sih bisa nggak ngaruh gitu ya, pemberian oksigen dengan flow tinggi ini kenapa tidak berpengaruh? Kalau kita lihat lagi patofisiologinya, penyebab ARDS pada pasien ini adalah kerusakan pada alveolinya. Ya, kerusakan pada alveolinya, sehingga alveoli itu kan tempat bertukar gas ya. Sehingga berapapun oksigen yang kita berikan kepada pasien, itu kalau alveolinya tidak mengembang atau tidak berfungsi, maka tukaran gasnya pun tidak bisa optimal. Gitu. Makanya kita membutuhkan satu, kalau Kang Ganjar bilang tadi, satu manipulasi gitu ya, untuk membuat pertukaran gasnya menjadi optimal. Manipulasi apa yang dimaksud? Yaitu pemberian PIP atau positive and expiratory pressure, di mana PIP ini hanya ada di ventilator. Ya, PIP ini kan settingan minimal ya. Mungkin teman-teman sudah ini ya, sudah familiar ya bahwa kalau pasang ventilator itu settingan minimal adalah pemberian PIP dan FiO2 saja. Gitu ya. Betul nggak? Ada pasien yang mau ekstub gitu ya, mau ekstub pasien ini dia sudah bisa nafas sendiri, sudah adekuat, tapi kita masih belum yakin bisa diekstub nggak. Biasanya kita berikan hanya PIP dan FiO2 saja, PIP-nya minimal di 5 gitu ya. Lalu FiO2-nya dikasih minimal juga gitu ya, 50% gitu. Kenapa dikasih PIP? PIP ini apa sih sebetulnya? Ada mungkin teman-teman yang sudah mencari itu Bu, ini apa tekanan yang dimaksud akhir dengan PIP. tekanan akhir ekspirasi. Jadi kalau misalkan si pasiennya itu dia berekspirasi, nah dia masih menyisakan tekanan sebesar 5 mm Hg sebelum setelah itu, setelah proses ekspirasi berakhir gitu Bu. Jadi dia mempertahan tekanan si paru-parunya supaya tidak atelektasi. Seperti itu Bu. Jadi tekanan Kenapa yang harus biasa. diekspirasi, Kang? Kenapa PIP ini harus diberikan di akhir ekspirasi? Bukan Bu. Jadi si Enggak, PIP kan itu maksudnya dia PIP ini pengertiannya kan positive and expiratory pressure ya. Jadi tekanan yang diberikan di akhir ekspirasi gitu kan ya. ya betul Bu. Kenapa harus di akhir ekspirasi diberikan tekanan positif? Ya, karena gini Bu, itu untuk mencegah atelektasis. Jadi si paru-parunya itu, si alveolinya itu, ketika pas terakhir ekspirasi kan dikeluarkan tuh si gasnya dari paru-paru itu kan mengempes. Nah kalau misalkan tidak diberikan tekanan akhir positif itu di akhir ekspirasi, ada kemungkinan si alveolinya itu jadi kolab. Kalau kolab lama kelamaan itu apalagi dengan eh, pasien yang bermasalah itu bisa atelektasis, bisa lengket, sehingga nanti akan ada pengurangan dari volume tidal pasiennya. Makanya diperlukan itu untuk mencegah atelektasis. Oke, itu ya. Jadi atelektasis itu jadi si paru-parunya tuh si alveolinya itu kolaps ya. Itu Ya, atelektasis. Tapi sebetulnya ada proses penting di akhir ekspirasi, yaitu pertukaran gas. Ya, jadi ketika alveoli mengalami atelektasis atau kolaps tadi, maka tidak ada terjadi pertukaran gas.
gitu ya. Jadi pertukaran gas itu dia sangat minimal terjadi. Kalau kita berikan tekanan positif di akhir ekspirasi, maka itu akan memperbesar luas apa sih luas alveoli ya, luas penampang alveoli untuk terjadinya pertukaran gas gitu. Nah, kemarin kita sudah sama-sama identifikasi bahwa pasien ini kerusakannya ada di alveoli. Kenapa alveolinya yang rusak? Ya tadi dia yang seharusnya berisi udara, sekarang kantong-kantong alveolinya diisi oleh virus-virus SARS-CoV tadi gitu ya, sehingga alveolinya mengalami kerusakan. Dengan mengalami kerusakan otomatis tukaran gasnya akan terganggu juga ya gitu, sehingga pada pasien ini walaupun diberikan oksigen dalam flow yang tinggi itu tidak berpengaruh gitu. Kenapa tidak berpengaruh? Ya percuma dikasih oksigen dengan aliran tinggi juga kalau nggak bisa berdifusi, ya sama aja bohong gitu. Nah, sekarang dia butuh sesuatu untuk meningkatkan difusinya, tukaran gasnya gitu ya. Jadi selain diberikan flow yang tinggi, alveolinya juga harus dipertahankan supaya hmm, terjadi difusi yang lebih optimal gitu ya. Itu mungkin teman-teman ya. Jadi sudah bisa dipahami kenapa pemberian HFNC pada pasien ini tidak berpengaruh gitu ya. Nggak ngaruh nih dikasih HFNC, padahal HFNC kan flow oksigen tinggi gitu. Ya karena itu tadi kerusakannya ada di alveoli, dia membutuhkan sedikit positif and expiratory pressure untuk mengoptimalkan difusi gitu mungkin ya. Terus eh, mungkin pertanyaan tambahan ya, eh, apa sih indikasi pemasangan bukan pemasangan ya, apa sih indikasi dilakukannya intubasi pada pasien yang terpasang HFNC? Maksudnya seperti ini, pasien dipasang HFNC itu mungkin perubahannya tidak langsung terlihat ya. Mungkin dia bisa beberapa saat itu baru bisa terlihat perbaikan gitu. Nah, sampai berapa lama kita harus menunggu? Apa indikasinya bahwa pasien ini mah nggak ngaruh pakai HFNC, harus segera diintubasi? Ada mungkin yang sudah mencari? Izin menjawab Ibu. Boleh, Teh Medina. Saya dapat ini dari Pedoman Tata Laksana COVID-19, Bu, buku, bahwa pada saat dilakukan pemasangan HFNC itu dilakukan evaluasi setiap 1-2 jam dengan menggunakan indeks ROX. Yang kita ketahui bahwa indeks ROX itu dicari dengan saturasi dibagi FiO2 dibagi laju napas respirasi rate-nya. Kemudian kalau misalkan si pasien mengalami perbaikan dan kriteria ventilasinya aman, contohnya misalkan indeks ROX-nya sama dengan atau di atas 4,88 pada jam kedua, kemudian jam ke-6 dan jam ke-12, maka bahwa ditandai pasien tersebut tidak perlu memerlukan tindakan invasif atau intubasi. Nah, kalau misalkan ROX-nya kurang dari 3,85, bahwa pasien tersebut butuh untuk dilakukan intubasi. Kemudian parameter keberhasilan terapi oksigen dengan HFNC ini juga tidak tercapai atau tidak terjadi perburukan klinis pada pasien, dipertimbangkan untuk menggunakan ventilasi invasif atau NIV. Gitu, Ibu. Oke, terima kasih banyak Teh Medina. Jadi betul ya, ternyata apa sih evaluasi keberhasilan dari HFNC ini bukan dilihat dari gejala klinis ya, misalnya penurunan kesadaran gitu ya, tapi dari ROX indeksnya gitu. ROX indeks ini apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Teh Medina, dia adalah FiO2-nya dibagi dengan saturasi. Ya, jadi berapa sih saturasi FiO2 yang kita berikan pada pasien gitu ya dengan HFNC? Kalau pada pasien ini misalnya dia 60% ya. FiO2-nya 60%.
terus berapa saturasi oksigennya gitu, dan itu dievaluasi dalam 6 jam ya, Teh Medina ya. Ya, jadi menurut artikel ternyata evaluasinya dalam 6 jam. Kalau dalam 6 jam ternyata dia ROX indeksnya di bawah 3,85, maka itu sudah menjadi indikasi pemberian melakukan intubasi gitu ya. Itu mungkin ya. Itu tadi jawaban untuk pertanyaannya Teh Nurani. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mangga? Siapa yang mau mengungkapkan hasil temuannya lagi? Ibu izin, Boleh, Bu Neneng. ya izin menyampaikan pendapat terkait pertanyaan mengapa tidak dilakukan transfusi pada pasien ini, padahal dilihat data dari hari ke hari HB-nya itu terus menurun. Setelah dibaca Bu ya, dibaca-baca itu karena memang HB-nya masih di 9. Jadi indikasi transfusi secara umum itu kan kita jika HB kurang dari 7 atau ada indikasi perdarahan dan pasien anemia. Lalu pada pasien ini juga bisa jadi kadar HB selama beberapa hari ini turun karena lihat setelah pendiagnosaan pneumonia ini, maka dikaitkanlah dengan perkembangan yang terjadi pada pasien, yaitu gagal napas parah ya Bu ya, selama melakukan perawatan. Sehingga pada kasus ini bisa jadi penurunan HB, kalau dilihat dari data ini, penurunan HB dari hari ke hari dan penurunan apa tadi teh ngelihat yang di kasus kita itu albumin juga sebenarnya memprediksi adanya terjadinya gagal napas pada pasien pneumonia ini. Mungkin tuh Bu yang Oke, sip. referensi dibaca-bacanya barangkali bisa ditambahkan Ibu. Terima kasih. Boleh. Sebentar ya, saya cari ini dulu, charger. Boleh mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Kenapa sih HB-nya terus turun? Apakah ada hubungan dengan penyakitnya atau tidak ya? Enggak, teman-teman, Akang Teteh, ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Kenapa HB-nya terus turun pada pasien ini? Padahal pas awal masuk itu HB-nya masih bagus ya. HB ini sebenarnya dia indikator apa sih? Atau apa yang mempengaruhi pembentukan HB? Ada yang sudah pernah baca mungkin apa sih yang mempengaruhi pembentukan HB? Hormon eritropoietin, Bu. Ya Bu. Salah satunya EPO ya, eritropoietin hormon. Terus apalagi yang paling penting adalah Asupan nutrisi ataupun ya, ya Bu ya, yang dari asupan nutrisi itu sendiri. betul, nutrisi. Jadi sebetulnya penurunan HB pada pasien ini berhubungan dengan status nutrisinya. Ya, kenapa dia dari hari ke hari semakin menurun? Teman-teman atau Akang Teteh sudah mendapatkan materi mengenai nutrisi pada pasien kritis? Belum. Belum Hmm? Ibu. Oh, Belum, Belum. Bu. eh, saya ulas sedikit aja ya mengenai nutrisi pada pasien kritis karena ini penting. Sebentar. Hmm? Ya beda, bisa beda juga, tergantung kasusnya. Itu gandang lah ya deh.
Pernah dibahas. Oke, ini nutrisi pada pasien kritis. Mungkin saya sedikit ulas ya. Jadi metabolisme itu sebenarnya terdiri dari anabolisme dan katabolisme ya. Anabolisme proses pembentukan, katabolisme proses pemecahan. Pada pasien dengan sakit kritis, di sini mungkin ada ya, di mana ya? Eh, Pada pasien-pasien dengan kondisi yang sakit gitu ya, entah itu sakitnya biasa, entah itu cuma demam, itu terjadi peningkatan metabolisme ya, terutama katabolismenya ya, pemecahannya. Jadi pada pasien-pasien sakit itu dia terjadi peningkatan katabolisme atau metabolisme. Ya walaupun sakitnya tadi cuma demam, cuma nyeri gitu ya. Itu dia bisa meningkatkan metabolisme. Apalagi pada pasien dengan sakit kritis gitu ya. Pada pasien-pasien sakit kritis itu terjadi hipermetabolisme yang ditandai dengan katabolisme yang cepat gitu ya. Pada pasien sakit kritis, ini dia proses penyakitnya berjalan dengan cepat gitu ya. Sehingga katabolismenya juga berjalan dengan cepat. Maka pada pasien-pasien sakit kritis ini biasanya sangat riskan terjadinya malnutrisi. Jadi walaupun dia hanya beberapa hari dirawat di ICU, itu dia sangat riskan terjadinya malnutrisi. Kenapa? Bukan karena tidak dikasih makan gitu ya, tapi karena memang proses penyakitnya yang menyebabkan hipermetabolisme tadi gitu ya. Sebetulnya kan katabolisme itu kalau misalnya normal ya, dia akan dilakukan pemecahan glukosa ya. Mungkin teman-teman pernah dengar siklus Krebs ya. Jadi glukosa akan dipecah melalui siklus Krebs dan dia akan menghasilkan ATP atau energi. Itu proses yang normal gitu ya. Tapi pada kondisi sakit hipermetabolisme, glukosa yang ada di dalam tubuh itu sudah dipakai semua, sudah habis gitu ya. Tubuh kan nggak ada lagi apa sih cadangan ya glukosa, maka dia akan memecah cadangan lain. Apa yang dipecah yaitu asam amino. Ya, jadi asam amino di dalam tubuh itu akan dia pecah-pecahin gitu ya menjadi sumber energi. Tuh, makanya pada pasien-pasien sakit kritis ini biasanya ada penilaian albumin secara eh, berkala. Kenapa albumin yang diperiksa? Karena albumin ini merupakan salah satu asam amino yang biasanya dia dipakai untuk cadangan energi gitu ya. Intinya seperti itu. Mana lagi ya? Sudah banyak penelitian-penelitian yang menyatakan atau menemukan bahwa pasien-pasien sakit kritis itu dia rentan beresiko mengalami malnutrisi berat, gitu ya. Makanya biasanya pada pasien-pasien sakit kritis itu walaupun dia cuma 1 bulan dirawat, tapi langsung dia terjadi atrofi otot, gitu ya, massa otot menurun dan lain-lain. Itu karena terjadi hipermetabolisme tadi ya, gitu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan kalori pada pasien sakit kritis itu juga berbeda dengan kebutuhan pada pasien sakit biasa atau orang normal, orang yang tidak sakit, gitu ya. Ini boleh nanti saya share PPT-nya ya untuk menentukan kebutuhan kalori pada pasien sakit kritis. Ini rumusnya adalah BE dikali stres faktor dikali 1,25. Nah, stres faktornya ini yang menentukan ya pasiennya dia sakit kritisnya apa? Apakah karena fraktur tulang panjang, kanker, peritonitis? Nah, ini stres faktornya berbeda gitu ya. Kalau pada pasien tadi bisa kita masukkan ke MODS atau multiple organ dysfunction syndrome gitu ya, atau di infeksi berat juga boleh gitu. Jadi itu ya, jadi intinya seperti itu. Boleh nanti saya berikan PT-nya. Nah, pada pasien ini tadi kenapa HB-nya terus menurun? Selain pertama tadi karena asupan nutrisinya berkurang ya, karena pasiennya kan dia apa sih? Yang pertama ternyata dipuasakan ya di 24 jam pertama. Coba saya baca lagi. Oh ya, 48, sorry. Pasiennya dipuasakan hingga 48 jam. Ya, Ibu Bapak bayangin, ini pasiennya ketika metabolisme sedang meningkat gitu ya,
lagi kritis nih kondisinya di hari kedua kan dia kondisinya menurun ya. Artinya dia kondisinya kondisi kritis. Di saat itu juga dia dipuasakan. Pasiennya tidak diberikan nutrisi oral, ya enteral, tidak diberikan nutrisi enteral. Dan kalau kita lihat di kasus dia tidak diberikan juga nutrisi parenteral ya, tidak ada ya, gitu. Jadi wajar nggak gitu ya status nutrisi pada pasien ini menurun? Wajar. Kalau status nutrisi sudah menurun, wajar nggak HB-nya jadi turun dari hari ke hari gitu ya, seperti Ya, itu. Ibu. Nah hal ini juga berhubungan dengan ulkus peptikum yang tadi kita bahas ya, Kang Imam nih. Kenapa pasiennya bisa terjadi ulkus peptikum? Itu yang pertama betul karena hipoksia gitu ya. Yang kedua, pasiennya ini tidak mendapatkan nutrisi secara enteral gitu ya. Sehingga terjadilah yang namanya ulkus peptikum gitu. Ini nanti berhubungan juga dengan refeeding syndrome mungkin ya, kemarin ditanyakan oleh siapa ya refeeding syndrome? Ada refeeding syndrome nih. Ada yang sudah membaca mungkin mengenai refeeding syndrome? Apa itu refeeding syndrome? Oh, ternyata ini ada pertanyaan dari Teh Melinda yang berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas barusan ya. Pada hari ke-10 bisa terjadi atau tampak atrofi otot ekstremitas dibanding pada saat masuk RS. Penyebabnya apa? Gimana jadi Teh Melinda, penyebabnya apa? Ya, Ibu izin menjawab di sini yang saya temukan sebelumnya atrofi otot ekstremitas merupakan kondisi menyusut dan menipis akibat hilangnya jaringan otot. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan pada ukuran dan kepadatan otot serta hilangnya kekuatan otot. Maka dari itu gejala long COVID-19 termasuk berkurangnya kekuatan otot dan intoleransi olahraga yang ditandai dengan penurunan kinerja fisik disertai kelemahan otot tungkai. Penyebab hilangnya kekuatan otot atau atrofi otot ekstremitas terlihat pada pasien long COVID-19 kemungkinan besar bersifat multifaktorial. Oleh karena itu, otot rangka pada pasien long COVID-19 atau pasien yang terinfeksi sarkop mungkin lebih rentan terhadap kerusakan otot. Misalnya, pengamatan klinis menunjukkan bahwa pasien dengan infeksi sarkop berisiko tinggi terkena sarkopenia secara akut atau diam-diam dan juga faktor risiko lain seperti peradangan sistemik, hipoksemia, dan berbagai pengobatan dapat menyebabkan atau memperburuk kelemahan otot. Mungkin itu Ibu yang saya temukan. Terima kasih. Oke, kalau dihubungkan dengan apa yang sudah kita bahas barusan gimana? Mengenai status nutrisi. Ada yang lain mungkin yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita bahas tadi mengenai status nutrisi, bagaimana hubungannya dengan atrofi otot yang terjadi pada pasien? Izin Ibu, Boleh, mangga, Teh Linda. karena terjadinya peningkatan metabolisme dan peningkatan katabolisme tadi, maka cadangan-cadangan yang terdapat di otot juga itu bisa dipakai sehingga apa si yang cadangan-cadangan yang ada di otot itu digunakan untuk dipecahkan lagi menjadi energi, diproses metabolisme menjadi energi. Mungkin seperti itu gitu Bu. Oke, ya, itu tadi ya. Jadi ternyata karena pada pasien sakit kritis itu terjadi hipermetabolisme ya, sehingga mm, selain dia menggunakan glukosa, karena glukosanya tadi sudah habis ya, namanya juga hipermetabolisme gitu ya. Glukosanya sudah habis, maka dia menggunakan cadangan energi yang lain. Cadangan apa? Itu asam amino. Asam amino itu dia protein ya, yang disimpan di otot gitu ya. Jadi dia memecah asam amino yang disimpan di dalam otot gitu ya, sehingga
massa otot juga otomatis akan menurun kan ya kalau misalnya terjadi hipermetabolisme. Ditambah lagi pasien ini tidak diberikan nutrisi secara cepat gitu ya. Jadi dia nutrisinya ditunda dulu nih di bahkan dia sempat puasa 48 jam gitu ya. Apakah pada pasien-pasien intubasi itu menjadi indikasi harus dipuasakan atau tidak ya? Mungkin ya teman-teman yang di ICU atau OK mungkin ya pernah menemukan nggak? Kalau pasien intubasi apakah harus puasa nggak? Kalau iya harus puasa, berapa lama puasanya? Enggak juga. Kalau di ICU gitu kan, enggak juga. Kalau saya di NICU, pasien intubasi memang harus dipuasakan. Biasanya sih 6 jam untuk menghindari 6 jam. terjadinya ya, biasanya 6 jam. Tapi saya tidak tahu itu dari jurnal atau artikel mana. Tapi yang biasanya di ruangan itu biasanya puasa 6 jam. Terus dilakukan dekompresi juga untuk menghindari muntah biasanya. Muntah kan si intubasi, baik muntah gitu. Oke. Kalau di NICU dipuasakan, tapi nggak lama-lama ternyata ya Teh ya. Hanya 6 jam katanya. Coba saya lihat lagi. Ini pada pasien sakit kritis, kapan terapi nutrisi dimulai? Jadi, terapi nutrisi itu dimulai segera setelah resusitasi selesai dikerjakan. Artinya, kalau misalnya pasiennya dengan henti nafas, henti jantung gitu ya, terus masuk ke ICU, berarti kan itu kondisi kritisnya sudah teratasi. Dia sudah dilakukan resusitasi jantung paru gitu ya, kondisinya sudah stabil. Maka itu boleh langsung diberikan nutrisi. Karena prinsip pemberian nutrisi pada pasien sakit kritis adalah start low, go slow. Artinya mulai dari sedikit gitu ya, lalu naik perlahan-lahan gitu. Jadi tetap diberikan, tetapi tidak banyak-banyak. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena untuk menghindari apa ya, muntah pada pasien gitu. Jadi sebetulnya kenapa harus dimulai sesegera mungkin itu untuk mencegah terjadinya kerusakan vili usus. Vili usus yang lama tidak mendapatkan nutrisi enteral itu akan mengalami kerusakan. Makanya pada pasien ini tadi dia bisa terjadi ulkus peptikum ya. Nah, itu nyambung. Gitu. Karena apa? Karena dia dipuasainnya terlalu lama sampai 48 jam. Gitu. Maka dia vili-vili ususnya rusak, akhirnya terjadilah ulkus peptikum, pasiennya muntah darah. Gitu. Terus nah ini sebetulnya untuk nutrisi pada pasien kritis itu dia tidak harus selalu melalui enteral. Kita bisa memilih berbagai macam ya nutrisi pada pasien sakit kritis. Bisa melalui kalau misalnya GI tract-nya masih berfungsi, masih bisa mentoleransi, itu boleh rutenya melalui GI tract. Boleh oral, boleh juga enteral gitu ya. Kalau pasiennya pakai intubasi berarti otomatis enteral ya. Tapi kalau misalnya enteral nih kita sudah berikan perlahan-lahan gitu ya. Biasanya dimulai dari 10 cc terlebih dahulu ya. 10 cc gitu ya. Nah, kalau 10 cc dia tidak bisa mentoleransi gitu ya. Setelah beberapa jam kita tarik itu masih ada 10 cc tersisa berarti lambungnya tidak bisa mentoleransi. Nah, itu berarti pasien tidak bisa diberikan nutrisi enteral. Maka kita menggunakan pilihan lain ya. Bisa menggunakan nasoentrik atau enterostomi. Tapi biasanya ini jarang dilakukan. Biasanya kita langsung ke parenteral nutrisi. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya tidak bisa toleransi diberikan nutrisi enteral, maka pilihannya adalah parenteral nutrisi. Jadi melalui infus diberikan nutrisinya. Gitu. Dan itu sama saja dia harus tetap diberikan secara cepat gitu ya.
gitu ya. Nah, ini pilihan utamanya mungkinnya pada pasien sakit kritis. Kalau dia masih mampu menggunakan oral, maka pilihannya oral. Tapi kalau misalnya dia terintubasi, maka pilihannya enteral pakai NGT. Kalau misalnya NGT dia tidak mampu mentoleransi juga, maka pakainya parenteral gitu ya. Nah, kalau misalnya parenteral nutrisi ini dia tidak mencukupi gitu ya, dalam 3 hari, maka kita akan menambah dengan parenteral. Jadi enteral tetap diberikan ditambah dengan parenteral. Kenapa enteral tetap diberikan? Karena tadi untuk menghindari kerusakan pili-pili usus gitu ya. Jadi walaupun pasiennya tidak bisa mentoleransi itu biasanya kita tetap berikan 5 cc, 5 cc gitu ya. Mungkin pada NICU juga seperti itu ya, Teh Regina ya. Biasanya nih pasien-pasien eh, apa bayi-bayi kecil tuh dia biasanya selain diberikan enteral, dia diberikan juga parenteral. Jadi enteralnya ini sebenarnya dia hanya support justru ya, Iya, karena yang jelas. utamanya itu ada di parenteralnya gitu. Enteral tetap diberikan untuk menghindari kerusakan pili-pili usus. Gitu ya. Itu mungkin sudah terbayang ya kenapa pasiennya tadi bisa muntah darah di hari ke-14 gitu ya. Karena pasiennya ternyata dipuasakan terlalu lama. Oke, sekarang kita lanjut ke refeeding syndrome. Oh, kenapa saya close ya? Sekarang kita lanjut ke refeeding syndrome. Sudah pernah mendengar mungkin Akang Teteh mengenai refeeding syndrome? Jadi, refeeding syndrome ini adalah sebuah kondisi, digedein deh ya. Sudah terlihat ya? Feeding syndrome adalah sebuah kondisi gangguan metabolik akibat pemberian nutrisi pada pasien kurang gizi berat. Jadi pasiennya kurang gizi, terus kita berikan nutrisi, ternyata itu berbahaya. Kalau misalnya dia gizi beratnya itu terjadi akut, ya. Akut tuh berarti kurang dari 3 bulan ya. Nih misalnya pada pasien-pasien sakit kritis, gitu ya. Sakit kritis ini kan biasanya dia apa sih kurang gizinya atau status nutrisinya itu akan menurun dalam waktu yang cepat ya, karena proses penyakitnya juga cepat gitu. Nah, ketika kita membiarkan pasien ini tidak mendapatkan nutrisi, padahal proses metabolismenya terus meningkat gitu ya, pasien ini lama-lama akan mengalami yang namanya malnutrisi. Ya, pasien-pasien ICU dibiarkan terlalu lama tidak mendapatkan nutrisi, itu akan menyebabkan kondisi malnutrisi. Nah, kondisi malnutrisi terus tiba-tiba setelah pasiennya malnutrisi, kita berikan diet dalam jumlah yang banyak gitu ya. Entah itu kuantitasnya atau kualitasnya. Ya, jadi kita langsung berikan dalam jumlah yang besar gitu ya. Atau agresif ya, secara agresif. Nah, ini berakibat fatal. Apa yang mengakibatkan fatalnya? Nah, ini ya. Jadi pada proses malnutrisi tadi ya, pasiennya kan sakit kritis. Dia mengalami yang namanya hipermetabolisme. Kalau hipermetabolisme, maka yang akan terjadi adalah glikogenolisis, gluconeogenesis, dan katabolisme protein. Gitu ya. Ini kondisi sakit kritis ya. Nah, ini akan terjadi terus-menerus, eh, bahkan ketika pasiennya tidak diberikan nutrisi. Ya, jadi pasiennya dipuasakan, tapi proses-proses ini akan berjalan terus-menerus. Si glikogenolisis, dan protein katabolisme ini terus berjalan. Si pasiennya kan terus-menerus mengambil cadangan energi ya, sampai akhirnya dia mengalami yang namanya malnutrisi. Gitu ya. Kalau sudah malnutrisi, maka dia akan mengalami yang namanya intoleransi terhadap protein, lemak, mineral, elektrolit, dan vitamin. Kalau misalnya sudah terjadi intoleransi nih, lalu kita berikan pasiennya
eh, nutrisi dalam jumlah yang besar tadi, itu ya langsung agresif, tidak dicoba dulu, maka dia akan switch yang tadinya katabolisme itu dia tiba-tiba akan menjadi switch ke anabolisme. Kalau anabolisme itu pembentukan atau penimbunan ya. Kalau katabolisme kan pemecahan. Kalau anabolisme penimbunan, gitu ya. Karena dia diberikan dalam jumlah yang besar, maka dia langsung switch dari yang tadinya memecah, sekarang jadi menimbun, gitu ya. Tapi apa yang ditimbun oleh tubuh ini ternyata yang ditimbun oleh tubuh adalah cairan, garam, dan nutrien. Dan ini akan menimbulkan eh, atau merangsang sekresi insulin. Ya, kalau sudah seperti ini, maka dia akan terjadi peningkatan sintesis protein dan glikogen. Nanti akan terjadi uptake glukosa, terus tiaminnya meningkat juga, eh, uptake itu pengambilan ya, pengambilan glukosa, terus pengambilan kalium, magnesium, dan PO2 di dalam tubuh. Sampai akhirnya pasien refeeding syndrome ini mengalami yang namanya hipokalemia, hipomagnesemia, hipopospatemia, terus defisiensi tiamin, terus adanya retensi garam dan air sehingga pasiennya edema gitu, dan ini bisa menyebabkan kematian pada pasien gitu ya. Itu bahayanya refeeding syndrome. Apakah pasiennya ini sudah mengalami refeeding syndrome? Kalau misalnya kita lihat dari tanda dan gejala, mungkin belum ya, karena di sini eh, belum ada pemeriksaan kayak magnesium, fosfat, tiamin, itu nggak ada pemeriksaannya. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan pasien ini mengalami refeeding syndrome. Tapi kecenderungan ke arah sana itu ada. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu untuk nutrisinya. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu untuk status nutrisi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke transaminitis nih. Ini juga masih berhubungan dengan status nutrisi. Ada yang sudah mencari mungkin apa yang dimaksud dengan transaminitis? Yang bertanya mengenai transaminitis itu siapa ya? Bentar. Dua jam ya setelah genep berarti. Mangga lanjut. Siapa yang sudah menemukan mengenai transaminitis mungkin? Bu izin di sini transaminitis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan kadar enzim hati tertentu yang disebut transaminase dalam darah. Itu Kenapa bisa terjadi transaminase? Transaminase ini fungsinya untuk apa ya? untuk metabolisme asam amino, Bu. Nah, itu ternyata ya. Jadi tadi, bentar. Nah, itu ternyata tadi akibat dari metabolisme protein atau asam amino yang berlebih gitu ya, itu akan menyebabkan kondisi transaminitis karena si enzim ini itu yang apa ya?
Si enzim transaminase inilah yang memediasi pemecahan si asam amino tadi menjadi sumber energi gitu ya. Kalau terjadi pemecahan asam amino yang berlebih, maka si transaminasenya ini akan diproduksi secara berlebihan gitu. Apa akibatnya kalau terjadi transaminase atau transaminitis? Apa pengaruhnya? Gangguan ke hati nggak, Bu? Ya, gimana ceritanya? Kang Ilham boleh. Ya, jam 6 kurang apa jam 5 gitu. Jam 5 berapa. Saya nanti minta di Kang info Julian. ini Pak, kalau Kang Julian mau kuncinya ada di menjawab? dalam atau gimana. Pastinya kalau setiap laporan begitu udah pasti kita bakalan cek ulang. Jadi dimohon tunggu aja, semoga memang benar ada gitu. Betul aja. Betul. Ini teh Kang Julian teh mau menjawab apa gimana Kang? Tahu gimana? Saya sih nunggu dari tadi di bawah. Ataupun nanti jam Kayaknya bocor ya suaranya ya. Bu. Apa sih efek dari transaminitis ini? Oh iya benar. Setengah 6 kurang ya. Enggak, ada yang mau menjawab mungkin? Apa efek dari transaminitis? Oh iya betul. Ya berarti jam 6 lewat aja udah tunggu nanti biar langsung saya arahin aja pas apa pembicaraan. Oh iya betul. Oke, masuk aja nih. Enggak, teman-teman, Kang Teteh, Ibu Bapak. Mau ke kamar mandi? Iya. Apa efek dari transaminitis? Yang peningkatan SGOT, SGPT-nya, Bu. SGOT, SGPT akan meningkat. Berarti ada gangguan di hati. Fungsi hatinya ya. Kalau kita lihat di sini, memang dia tidak ada pemeriksaan SGOT, SGPT ya. Adanya pemeriksaan yang AST ya, Bu. AST, ALT, dan ALP ya. Ini juga penanda hati ya, penanda fungsi hati. Gitu. Kalau misalnya dia terjadi terus-menerus tanpa diatasi, maka dia akan mengakibatkan nanti kerusakan pada fungsi hati akhirnya. Oke, selanjutnya ya. Nutrisi sudah kita bahas semua ya. Sekarang kita bahas ke perkemihan ya, cairan dan elektrolit nih. Kenapa pasiennya bisa terjadi gagal ginjal? Gagal ginjal atau aki ya? Apa bedanya gagal ginjal dengan aki? Yang di HD nih, yang di HD mah pasti udah jadi makanan sehari-hari ya, gagal ginjal. Udah. Ya, apa yang dimaksud dengan gagal ginjal? Atau akut kidney injury? Renal gagal ginjal sarua jeung akut kidney sarua jeung aki kan? Ibu nanya apa bedanya Izin menjawab, Bu. Boleh, Tevina. Ya, pasien pada H-2 mengalami aki bisa dikarenakan karena pada saat terinfeksi virus corona itu ada yang namanya protein durinya yaitu angiotensin converting enzyme 2. Itu bukan hanya menyerang paru-paru tetapi juga bisa menyerang ke ginjal, terutama pada tubulus proximal, kemudian anterior afferent, ductus collectus, dan lengkung Henle ascendens. Kemudian selain itu bisa terjadi gagal ginjal pada pasien ini karena badai sitokin yang tadi, Bu, karena adanya vasodilatasi dan aliran darahnya menjadi tidak lancar, kemudian akan berhubungan dengan oksigenasi terhadap ginjal. Kemudian
karena oksigen itu dikonsumsi oleh ginjal untuk digunakan sebagai transportasi natrium. Sisanya digunakan juga untuk aktivitas lainnya disebut metabolisme basal. Oke, siap. Terima kasih Tevina. Jadi betul ya, tadi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa disebabkan karena memang virus SARS-CoV-nya yang pertama, atau yang kedua karena hipoksia ginjal ya. Jadi tadi kan di awal kita sudah bahas bahwa pasien ini mengalami vasodilatasi pembuluh darah sehingga plasmanya shift dari vaskuler ke interstitial sehingga mengalami penurunan volume cairan gitu ya. Otomatis apa sih aliran darah ke ginjal juga akan menurun. Kalau misalnya aliran darah ke ginjal menurun, maka akan terjadi kerusakan pada sel-sel ginjal. Maka nantinya fungsi ginjal juga akan menurun. Fungsi ginjal apa? Fungsi ginjal ada filtrasi, ada juga reabsorpsi ya. Racun-racun yang seharusnya dibuang oleh ginjal seperti ureum, kreatinin itu malah terserap lagi karena fungsi ginjalnya mengalami kerusakan gitu ya. Terus cairan-cairan yang seharusnya dibuang melalui urin itu malah diserap lagi ke dalam tubuh sehingga menyebabkan pasiennya menjadi ödem gitu ya. Jadi pasien ini kalau misalnya kategorinya mungkin masih masuk ke kategori akut kidney injury ya, cedera ginjal akut. Kenapa cedera ginjal akut? Karena ini masih terjadi kurang dari 3 bulan. Gitu. Kalau misalnya dia dibiarkan nih kondisi cedera ginjalnya, ini mungkin akan menyebabkan gagal ginjal. Jadi pada pasien ini butuh dicuci darah enggak ya? Perlu, Bu. Belum ya, karena kalau kondisi akut kidney injury itu kemungkinan reversible-nya masih ada. Kalau misalnya dia aki, kemungkinan masih bisa reversible. Tapi kalau tidak diatasi, itu bisa jatuh ke kondisi gagal ginjal kronik. Kalau sudah gagal ginjal kronik, ini menjadi indikasi untuk melakukan cuci darah. Gitu ya, Kang Teteh, Bapak Ibu. Kreatinin. Sudah ke ginjal, sudah. Aku mau cager dari cuci darah. Cuma akut gua dicuci darah. Kronik mantep, untuk kudu dari susah. Apalagi ya? Oh, untuk pemeriksaan AGD. Untuk pemeriksaan AGD ini harusnya berapa kali per hari sih pada pasien terpasang ventilator? Ada yang sudah menemukan artikelnya? Berapa? Kalau yang di ruangan biasanya tiap pagi ya? Ya enggak? Atau ada yang lain mungkin? Berapa jam sekali? Frekuensi pemeriksaan AGD. Bukan sebuah patokan ya, jadi maksudnya harus tiap hari atau harus sehari berapa kali, tidak. Tapi biasanya kalau misalnya kita merubah settingan, itu biasanya otomatis harus diperiksa AGD. Kenapa? Karena AGD merupakan salah satu evaluasi keberhasilan pemasangan ventilator. Jadi kita tahu ventilatornya berfungsi dengan baik atau belum itu dari AGD, hasil AGD dan klinis pasien tentu ya. Jadi kalau misalnya kita pasang nih ventilator gitu ya, itu biasanya 15 atau 30 menit kemudian akan kita cek AGD-nya. Apakah settingan yang kita setting itu sudah adekuat atau belum untuk pasien. Jadi misalnya kita awal nih pasiennya pertama kali intubasi itu mendapatkan eh, ventilatornya volume kontrol misalnya gitu ya 30 menit, 15 menit atau 30 menit setelah itu langsung diambil AGD gitu ya untuk dianalisis apakah settingannya sesuai atau tidak. Nanti kalau misalnya dia sudah sesuai, dilihatnya berarti kan dari saturasi oksigennya, PaO2-nya, PCO2-nya gitu ya. Kalau misalnya dia sudah membaik nih dengan settingan seperti itu biasanya cukup per hari saja. Kalau tidak diubah settingan. Ya, tapi kalau diubah settingan, otomatis nanti harus diperiksa lagi. Gitu, seperti itu mungkin ya. Terus, apalagi kalau glukokortikoid untuk apa ya?
Untuk anti-inflamasi, Bu. Untuk antiinflamasi, kira-kira pada pasien ini kenapa mendapat glukokortikoid untuk antiinflamasi apanya? Kenapa pasien ini mendapatkan antiinflamasi? Ayo, kenapa mendapatkan glukokortikoid? Belum ada? Kayaknya teman-teman juga sudah lelah ya, sudah mulai lelah. Saya lihat sudah mulai berkurang nih antusiasnya. Kita lanjut besok atau gimana? Kita lanjut besok aja mungkin ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, di antaranya nih dari Kang Julian mengenai terapi antibiotik, kenapa diganti dari ceftriaxone ke meropenem. Terus apa lagi ya? Oh, teman saya lewat Kultur darah. tadi cina Kultur darah ulang. sepsis. Ya, kultur darah Belum ulang. masuk sepsis. Terus Tapi ini harga ya, meropenem. pertanyaannya Teh Regi nih berhubungan dengan hasil HRCT yang menunjukkan gambaran granulas perifer. Sama yang krepitasi ya, yang Tehnia. Untuk krepitasi ini menunjukkan apa sih sebenarnya dan apakah dia tidak perlu diintervensi? Krepitasinya itu juga belum terjawab. Terus gagal nafas juga belum terjawab ya. Ini sedikit sih sebenarnya yang belum kita bahas ya. Bagian dokter KIC Sama barusan ya terapi glukokortikoid mungkin ya. Itu saja mungkin ya. Silakan nanti teman-teman cari. Kita ketemu lagi besok atau kapan? Atau mau kapan? Besok aja Bu sebenarnya. Iya, Besok jam berapa? Sore lagi aja ya. Sore lagi Bu ya. Habis asar lagi aja ya. 15.30 lagi Bu. Boleh, Bu. Habis asar sampai jam 5 ya. Bentar ya. Si budaya lagi selia kan. Kabayang tabur orium katinin tinggi tadi dicuci darah ke kumaha. Asup kana otak atau mah hudang-hudang. Makanya liur. Oke, teman-teman besok kita mulai jam setengah 4 lagi ya sampai jam 5 ya, 1,5 jam insya Allah cukup karena besok hanya tinggal mengulas dan beberapa pertanyaan yang belum terbahas mungkin ya. Sebelum ditutup ada yang mau didiskusikan mungkin? Cukup Bu, insya Allah. Kalau Teh Febi nggak ada. Halo Bu, halo Ibu, mohon maaf. Tadi Febi sudah ada. latihan kebakaran, jadi telat masuk Bu. Mau akreditasi. Kenapa kebakaran? Enggak habis latihan kebakaran mau akreditasi Bu Januari. Oh, ya, oke. Jadi telat maaf ya Bu. Teh Ilma, kalau Teh Ilma ada? Ya, nggak apa-apa Teh, siap. Teh Ilma ada? Ada Ibu. Oke. Kang Joko, Kang Julian tadi ada ya? Ada Bu. Ada Bu. Julian ada Bu. Pak Joko mah kerja ke ngabaskeun prajurit. Pejabat. Apal pasti teh itu atasan teh itanya teh. Pak Joko.
mati jantung maksudnya kasus ada. Ibunya udah keluar. Terlempar gitu ibu ya. Kayak helnya Bagiannya itu iraha tuh naik. ya ibunya WA katanya terlempar sampai sempat pamit, jadi kita tutup aja untuk hari ini. Siap teh. Terlempar. Besok nggak pada kaku, besok Kang Ganjar kumaha teknisnya tak? Kang Ganjar, ayo. Ini ada ini sebetulnya kan ini sebenarnya wilayah Pak Joko, tongak ngitu we Pak Joko. jadi kadang wajar sih Pak pada kurang tahunya Teh, kumaha damang teh? Alhamdulillah leungit we di absen ku dosen teh. Iya, telat tadi teh. Pak Joko terarahkan ieu. Besok Pak Joko bagian menyimpulkan awal Pak Joko dapat tugas dari Pak Ganjar sama Bu Linda. Ya, sok besok lebih aktif lagi, kasihan ibunya. Iya, dulu besok lebih aktif lagi. Hai teman-teman, Pak Joko bersuara. Iya, baik banget. Siap keluarkan suara Anda di sini, Pak Joko. Idem aja teh, saya idem. Biar kelihatan hidup gitu kelompok kita teh aktif. Ya, yang belum bersuara diharapkan bersuara, soalnya kalau kata kelompok lain itu ada nilainya 60 katanya. Nah, ayo lumayan Pak Joko nambahin nilai. Teman-teman yang lain juga tuh kata Telinda ada bocoran. Sudah di sini sudah disimpulkan oleh saya nilai yang tergede Pak Ganjar, Telinda. Nah itu yang kedua besar. Ketiga besok Pak Joko, besok kan ibu tuh nanya. Ya, mantap itu Kang Ganjar sama Telinda aja itu. Besok ibu tuh simpulkan. Bu, nu penting lulus weh. Yang penting lulus teh. Benar Rika. Itu nomor wahid. Yang penting kita lulus semua. Apalagi sih yang kita cari kasarnya ada udah kerja tuh gitu. Ijazahnya udah jadi tuh Pak, ijazahnya. Kalau ijazahnya udah jadi pengen langsung wisuda tuh Pak Komandan. Oke, itu udah di semua pada istirahat. Linda, makasih semuanya ya. Izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.